Dalam hal ini saya akan membela Kiai Said Akil Siraj. Saya akan membela Gus Mus maksud saya. Kenapa? Kemudian setelah itu dia ada di kubu pendukung Kiai Kiai Jokowi. Kiai Jokowi. Kata Faisal Assegaf, saya kira Bahak, Mustafa Bisri, dan dedengkot Gus Durian yang berwawasan kerdil. Ternyata Habib Said Akil lebih parah. Asbun Akil ngawur, jauh dari adab politik ulama. Kata Faisal Assegaf. Bukan hanya itu, Faisal Assegaf juga menghina Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Katanya Ki Hasyim Asy'ari itu bukanlah seorang ulama, hanya seperti Abu Janda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menjawab request dan permintaan Anda untuk membahas atau menjawab atau mengomentari Faisal Assegaf yang menghina ulama-ulama, tokoh-tokoh NU seperti Kiai Said Akil, Gus Mus dan lain sebagainya, terutama ulama NU yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Sekali lagi, tokoh-tokoh NU seperti Kiai Said Akil, kemudian Gus Mus, dan ulama NU seperti Kiai Hasyim Asy'ari. Maka saya sampaikan sekarang juga, saya pikir tidak terlalu penting untuk menyampaikan komentar terhadap orang yang tidak mempunyai dasar, karena Anda lihat sendiri, hujatannya nggak ada dasar. Dalam hal ini saya akan membela Kiai Said Akil Siraj. Saya akan membela Gus Mus maksud saya. Kenapa? Karena Faisal Assegaf menyampaikan kritik komentarnya dan tudingannya tanpa dasar. Ketika dia mempunyai dasar, maka saya acungi jempol kepada Faisal Assegaf. Karena bagaimanapun juga orang-orang liberal yang ada di kelompok sana itu memang harus kita hantam dengan dasar dan dalil dan fakta yang harus kita kemukakan dan kita kuak di tengah publik, dan untuk demi dalam rangka mencerdaskan publik dan umat Islam pada khususnya. Maka saya sampaikan sekali lagi, sebelum Anda meminta kami untuk berkomentar tentang Faisal Assegaf, kita lihat dulu. Saya hanya akan memberikan satu analogi dan gambaran. Sekarang begini, dulu Faisal Assegaf dia adalah orang yang kurang lebihnya miring dan condong kepada Syiah. Anda kalau tidak percaya, coba Anda buka Google, Anda lihat Faisal Assegaf Syiah, tulis seperti itu, keywordnya seperti itu, maka Anda akan menemukan keluar berbagai macam fakta tentang dirinya. Salah satunya kedekatannya dengan Jalaluddin Rahmat yang sudah mati, gembong Syiah, yaitu dosen di UI dan juga salah satunya juga dia DPR RI. Anda lihat kedekatannya dengan tokoh Syiah seperti apa. Lalu ketika itu dia masuk kepada reuni 212. Dia mengaku 212, alumni 212 maksud saya. Kemudian setelah itu dia ada di kubu pendukung Kiai Kiai Jokowi. Kiai Jokowi. Pendukung Jokowi. Lalu suatu ketika dia ada di sini. Kira-kira menurut Anda penting tidak orang seperti ini dikomentari? Dan saya akan bertanya kepada Anda sekali lagi, ketika ada hal yang meresahkan dan bikin tidak nyaman atau negatif, suatu saat ada di sini, satu saat melompat ke sini, satu saat melompat ke sini, dan seterusnya, apa itu namanya kalau bukan kutu loncat? Maka saya sampaikan sekali lagi, fokus terhadap perjuangan persatuan dan bagaimana kita menjadikan satu perekat di dalam ukhuwah Islamiyah yang ada di dalam tanggung jawab kita, karena ini pesan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat wala tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Shadaqallahul azim. Kalau misalkan Anda masih jelas-jelas seperti ini tapi Anda masih berikhtilaf, Anda masih berselisih, Anda masih membuang-buang waktu memikirkan semacam Faisal Assegaf, kurang lebihnya sekelas Abu Janda, maka Anda sudah termasuk orang yang rugi. Dan ketika Anda mempersilihkan soal itu, mempertentangkan soal itu lagi, Anda berpecah dalam persoalan ini, maka saya sampaikan azab Allah sangat dahsyat mengancam kita, wa ulaika lahum adzabun azim. Kata Allah detailnya,
Wala tafarruqu wakhtalafu. Jangan berpecah belah, jangan berselisih lagi. Min ba'di ma ja'umul bayyinat. Udah dijelasin detail baik-baik dari awal, selengkap-lengkapnya udah jelas, tapi masih saja berselisih. Maka kita sampaikan dalam kesempatan ini sebagai penutup, jangan buang-buang waktu membahas sesuatu yang tidak penting. Jangan buang-buang waktu membahas sesuatu yang sifatnya memecah belah. Jadi jangan menjadikan kutu loncat itu sebagai tokoh yang harus diangkat dan diviralkan. Sekali lagi, semoga maklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Ustadz Bernard Abdul Jabbar, yang insya Allah pada hari ini saya berada di pesantren Al-Jalil, yang insya Allah pada hari ini pula saya bersama dengan Ustadz Fahim Mawardi, yang merupakan pengasuh sekaligus sebagai mudir di pesantren ini, yang insya Allah kita muslimin yang ada dimanapun juga berada, pesantren ini sedang membangun untuk asrama putri. Mudah-mudahan kepada para muslimin, para muzaki yang bisa meluangkan, menyebabkan sedikit hartanya untuk membantu proses pembangunan pesantren Al-Jalil ini dengan pembebasan tanah yang ada di belakang pesantren ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh para muslimin, para agniya saat itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah saya pada hari ini sedang berada di Jember bersama dengan Ustadz Fahim Mawardi, dan mudah-mudahan pesantren ini dengan izin Allah akan cepat diselesaikan atas kebaikan daripada para muslimin dan agniya ataupun muzaki yang ada dimanapun berada. Demikianlah, mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.